Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah jam doa. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 4. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gembus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kita akan memujikan pujian layak dipuji disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Oh
kami jemaat-Mu bersama-sama ya Tuhan berkumpul bersatu hati untuk mengikuti ibadah jam doa. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kami dapat mendapatkan berkat dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 107 ayat 7 sampai 9. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memujikan pujian. Dengan apa akan kubalas? Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mendapatkan tugas dari Pak Pendeta untuk bisa kita bersama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita berdoa.
Dan saat ini kita masih di dalam Mazmur pasal 19. Belum habis ayat-ayat ini. Yang minggu lalu, Rabu lalu kita belajar bersama-sama mengenai komitmen seorang raja yang dibawakan oleh Pak Sudiono. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai curahan hati dari raja ini, di mana saat hatinya galau, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhannya, yang dalam bahasa ditulis dengan puisi-puisi, yang mana puisi ini menggambarkan sebuah kedewasaan seseorang. Karena kalau masih anak-anak biasanya masih belajar membaca puisi, belum membuat puisi. Curahan hati seorang raja sehingga dia menulis puisi-puisi buat Tuhannya saat mencurahkan isi hatinya ada di Mazmur pasal 19 ayat yang 41. Malam hari ini kita akan belajar sampai dengan ayat 56. Kalau boleh saya bacakan puisi-puisi tersebut untuk kita nanti bisa lebih jelas lagi apa maksud daripada curahan hati itu. Saya mulai ayat 41. Kiranya kasih setiamu memandangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya firman-Mu. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara dengan peringatan-peringatan-Mu, di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapatkan malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam kesengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dulu kala ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Dalam ayat-ayat di atas menunjukkan suatu proses pertumbuhan rohani yang demikian bisa kita coba pahami. Menjadi dewasa rohani bukanlah perihal pertumbuhan lahiriah yang bisa kita lihat mata saja, di mana kita bisa melayani Tuhan dengan setia di gereja, pelayanan ini dan itu, tetapi pola pikir atau dasar pemikiran daripada yang semua kita lakukan merupakan standar awal daripada ukuran kedewasaan rohani itu sendiri. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, membuat efek buat nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan saya kalau boleh bisa mengambil ayat
pendukung dari 1 Korintus pasal 14 ayat 20 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku, janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu." Itu menggambarkan satu hal yang sangat dalam, arti dari ayat ini. Coba kita pahami bersama-sama bagaimana kita bisa dewasa di dalam rohani kita. Baiklah, kita akan coba lihat apa yang terkandung di dalam puisi-puisi pemazmur tadi yang kita sudah baca. Yang pertama, pemazmur tidak ingin berhenti memperkatakan atau belajar firman Tuhan dan mendapatkan kelegaan untuk dirinya atas masalah yang dihadapinya. Itu ada di ayat 43 dan sampai dengan 45. Ini yang coba menjadi apa yang coba kita pahami. Ada kelegaan di dalam yang dia coba tuliskan melalui puisinya. Demikian juga bagi orang-orang di sekitarnya, meyakinkan dan membimbing mereka supaya tahu kehendak Tuhan juga bisa dirasakan melalui berkat-berkatnya yang ada. Itu tersurat dari ayat 42 dan 46. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perjanjian baru saya coba untuk mengkaitkan ayat ini dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, "Berikanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Itu dari perjanjian baru. Berikutnya dari Kolose pasal 1 ayat 28 berbunyi, "Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus." Saya mencoba mengkaitkan ayat ini dengan berharap bahwa ada lebih pemahaman saat kita boleh membawa pemahaman firman itu bukan buat diri sendiri, tetapi juga bisa untuk orang lain juga. Selanjutnya, firman Tuhan menjadi sumber pengharapan bagi pemazmur, serta berpegang pada janjinya, juga percaya kepada Tuhan dalam segala hal, taat, berserah, serta tetap melakukan walaupun dalam keadaan situasi yang sesulit apapun. Itu dari ayat 50, Bapak Ibu. Membawa pemahaman yang lain lagi, bahwa bagaimana dalam keadaan kondisi yang kurang baik pun, saat kita bersandar kepada Tuhan, segala sesuatunya boleh menjadi hal yang baik akhirnya buat kita. Saya juga sandingkan dengan ayat-ayat dari perjanjian baru, dari Yohanes pasal 11 ayat ke-15. "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagiku, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Saya sambung dengan Ibrani pasal 5 ayat 8. "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Ayat ini membawa kembali kepada pemahaman yang demikian dalam. Bagaimana kita menyadari kondisi kita, sehingga kita senantiasa boleh berharap pada Tuhan dengan keadaan apapun juga. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau
boleh kita bersama-sama menyadari hal ini, maka sesuatu yang datang dari Allah boleh kita nikmati secara pribadi. Yang demikian dalamnya kita sadari bahwa kasih Allah ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Coba kalau Bapak ingin, Ibu juga Saudara ingin coba lebih memahami kedua ayat tadi, yaitu Yohanes pasal 11 ayat 15 dan Ibrani pasal 5 ayat 8. Demikian dalamnya firman Tuhan ini boleh menyentuh hati kita, di mana kemauan belajar dan berproses adalah salah satu syarat dalam pertumbuhan kerohanian kita. Belajar akan menjadikan kita manusia yang lebih baik setiap harinya, dan belajar tanpa henti seumur hidup membuat kita semakin diperlengkapi dan disempurnakan di dalam Tuhan. Inilah yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita terus boleh seperti pemazmur ini, yang mana dia terus berharap belajar pada Allah akan segala kehendaknya, firman-Nya apa saja dia coba boleh menjadikan pedoman di dalam kehidupannya. Artinya pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita hari lepas hari itu menjadikan satu gambaran di mana kita terindikasi atau bisa dilihat dari apa yang kita bisa hasilkan atau apa yang kita lakukan, menjadikan buah-buah yang bagus, buah-buah yang bisa dinikmati orang. Kalau di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua menjadikan buah daripada kehidupan kita saat kita yang senantiasa ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita lanjutkan bagian selanjutnya. Ayat yang menggambarkan kesukacitaan dari pemazmur, ayat 47. Itu menggambarkan bagaimana dia bersukacita saat dia berdekat dengan Allah. Dan berikutnya ayat 54 menggambarkan kedamaian dan nyanyian di dalam kehidupannya. Ini merupakan sesuatu sekali yang bisa kita coba pahami, bagaimana suasana hati seorang raja yang sedang galau. Dia menulis puisi-puisi buat Tuhannya yang demikian mesranya, sehingga hubungan ini menjadi istimewa. Dan akhirnya berikutnya ayat 51 menunjukkan tuntunan di dalam kehidupan pemazmur, sehingga segala apa yang dia boleh lakukan atas tuntunan Tuhan. Ayat 52 dikatakan menjadi satu penghiburan bagi dia juga. Serta terakhir 56, hasil dari semuanya itu menjadi upahnya saat dia boleh bermesraan dengan Allah. Demikian dekatnya hubungan pemazmur dengan Allahnya. Itu menggambarkan kerohanian yang cukup dewasa, yang mana sampai bisa menyatakan curahan hatinya kepada Allah sedemikian mesranya. Bagaimana dengan kita? Saya berharap pengalaman pemazmur ini juga boleh menjadi bahan pelajaran kita saat kita menyadari bagaimana kita bisa dewasa rohani kita saat kita senantiasa boleh bermesraan dengan Allah. Amin. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita satukan hati kita untuk berdoa, mari kita nyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku.